Kamu hamil ya? Bu Guruang, anak ini adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku ingin mengajukan cuti kuliah. Aku akan melahirkan anak ini. Lalu siapa ayah anak ini? Di mana dia? Aku ternyata tidur dengan pria asing. Dorong lagi, kepala bayi sudah keluar. Dorong, dorong. Ternyata anak kembar laki-laki. Nona Song, kamu luar biasa. Tunggu, dorong lagi, masih ada bayi yang belum keluar. Ini anak kembar berapa? Sakit. Aku nggak mau melahirkan lagi. 2, 3, 4. Astaga, Nona Song. Selamat, Anda melahirkan 4 anak sekaligus. 4 bayi. 5 tahun lalu, aku hamil tanpa sengaja. Awalnya kukira melahirkan 4 anak, tapi ternyata hanya kembar 2. Suster, bukankah aku melahirkan 4 anak? 4 anak apa? Kamu salah ingat. Kamu dari dulu hanya melahirkan anak kembar. Ternyata aku salah ingat, aku hanya punya 2 anak. Tapi nggak apa-apa. Dengan mereka, aku sudah cukup bahagia. Wan Lele sudah sampai. Ayo turun. Wah, anak kembar yang cantik sekali. Ibunya jago banget melahirkan. Wah, anak-anak secantik ini punya sepasang. Orang tuanya pasti sangat bahagia, ya? Wah, sosis panggang. Nak, mau satu? $15.001. Om, ini merampok ya? Organik, kalau nggak mampu beli jangan lihat. Ada ayam. Aku juga punya bebek. Sayang, kita pakai cara biasa ya. Fokus gratisan. Pintar sekali. Sudah Mama, bukankah hari ini kamu mau wawancara? Cepat pergi. Jangan sampai terlambat ya. Sayang, Sampai jumpa, Mama. Dah. Tepat waktu. Grup Fu berangkat. Bos Fu datang. Ketua, Bos Fu datang. Kenapa mereka lari? Itu Bos Fu, dia sangat kejam dan tanpa ampun. Bos Fu yang membunuh orang tanpa berpikir 2 kali. Kalau sampai bikin marah FS Group Fu, nyawa kamu nggak akan selamat. Bos Fu. Ini sepertinya pamflet yang ditempel oleh Tuan Muda. Mencari istri dengan hadiah 1 miliar. Anan Yan, kalian berdua keluar sini. Bos besar mau bunuh anaknya nih. Aku cuma mau punya mommy. Apa salahku? Papa tidak mau cari mommy. Anan Yan cari sendiri dong. Kalian berdua berhenti di situ.
Kemari sini. Penculik. Lihat bagaimana aku menghukummu. Ambil ini. Astaga, buruk sekali. Wanita itu, dia malah membenturkan dahi bos. Penculik, aku. Bos Fu, apakah Anda tidak apa-apa? Bos Fu. Astaga, papa malah dipukul orang. Papa. Bos Fu, maafkan aku. Aku kira kamu adalah penculik yang menculik orang. Pergi dari sini. Kamu babi, cepat bangun. Bos Fu, maaf, maafkan saya. Sungguh saya sangat minta maaf. Apakah Anda baik-baik saja, Bos Fu? Bos kita yang kejam dan bos yang tidak tertarik pada wanita, malah dibuat panas oleh seorang. Gadis muda. Hebat sekali, hebat. Hebat. Papa, kami sudah menemukan Mommy. Dia adalah Mommy kami. Babi ini, mana mungkin jadi mommy kalian? Kembali dan kurung diri kalian. Lepaskan aku. Dia adalah Mommy kami. Lepaskan aku. Apa bos besar? Bilang aku babi? Kamu sendiri yang babi. Seluruh keluarga kamu juga babi. Kecuali kedua anak itu, mereka sungguh menyedihkan. Tidak punya mommy. Astaga, wawancara saya mau telat. Akhirnya sampai juga. Sakit banget. Nomor 15 Song Shuran. Hadir. Masuklah. Song Shuran, kamu pasti bisa. Halo, ini resume saya. Song Shuran. Kamu, Song Muyao. Kakak, bagaimana rasanya tidur dengan pria asing liar? Song Muyao, kamu berani menaruh obat padaku? Aku kan kakakmu. Diam, ibumu sudah lama mati. Sekarang ibuku yang jadi Nyonya Song. Akulah putri keluarga Song, kamu tunggu saja diusir. Sial, kenapa wanita ini datang ke Fu Group? Dulu wanita ini beruntung melahirkan CEO Fu Group, anak Fu Jingshan. Aku bayar untuk mengambil 2 anak laki-laki itu, baru bisa mendekati CEO Fu Group. Sekarang, susah payah sampai di posisi ini. Sebentar lagi bisa jadi Nyonya Fu, aku tak akan biarkan siapapun menghalangi jalanku. Song Shuran, kamu cuma lulusan SMA. Apa hakmu masuk grup besar seperti Fu Group? Di persyaratan rekrutmen perusahaanmu, kan tidak tertulis tidak menerima lulusan SMA. Mannerly, kalau bos Fu tahu seorang lulusan SMA bisa masuk Fu Group, mungkin susah menjelaskannya, kan? Kalau begitu, Nona Song, maaf ya. Dengar tidak? Cepat bawa resume Emil. Pergi dari Fu Group. Kamu, HR sedang rekrut hari ini, ya? Ya, Sampaikan. Biarkan si kepala babi ini tetap di sini. Oh ya. Ah, Ah apa? Jadikan dia asistenku. Mulai dari menyapu lantai. Bos Fu kok tiba-tiba peduli soal ini? Bos Fu, Anda sungguh menyia-nyiakan bakat. Gadis itu cantik sekali, pasti cerdas dan lincah. Anda suruh dia bersihkan lantai? Dari mana kamu lihat dia cerdas lincah? Jelas-jelas bodoh seperti babi. Lebih cocok menyapu lantai. Kamu yang urus sendiri. saya mengerti. Mannerly, nanti waktu wawancara kerja harus lebih jeli. Jangan sampai sembarang orang direkrut masuk grup.
perusahaan yang ada kamu di dalamnya. Aku malah nggak mau masuk. Sebentar, Nona Song. Aku baru dapat kabar, bos masih butuh 1 orang. Asisten kebersihan. Gaji 8.000 per bulan, gratis makan dan tempat tinggal, kelas asuransi dan dana pensiun. Apa kamu mau? 8.000? Boleh, boleh, boleh. Menelli, aku kok nggak tahu kalau departemen kebersihan kita masih butuh orang? Ini orang yang dipilih langsung oleh asisten khusus Atai. Meneer tenang, aku pasti kerja keras. Nona Song, bos minta kamu ke kantornya. Oh, baik. Aku langsung ke sana. Cuma asisten receh, aku punya banyak cara buat usir kamu. Tunggu saja. Wanita ini ternyata punya anak? Kok rasanya? Pernah lihat dia di mana ya? Ayah nggak cari ibu? Anan Yan cari sendiri. Bos Fu, Nona Song sudah datang. Ternyata dia. Habis. Aku baru masuk perusahaan. Langsung bikin malas bos perusahaan. Jangan-jangan dia bakal nyusahin aku? Kalau gitu aku duluan ya. Katanya, kamu punya 2 anak. Kamu tahu nggak, anak umur 6 tahun suka apa? Bos Fu nanya gini maksudnya apa ya? Lepasin. Dia itu mama kita. Oh, jangan-jangan bos Fu merasa anaknya sendiri terlalu nakal, jadi pengen tahu. Gimana anak-anakku? Bos Fu. Bukan aku sombong, 2 anak perempuanku. Nggak cuma cantik banget, tapi juga pinter banget. Turunan kamu si kepala batu. Bisa pinter sampai mana sih? Kamu. Dasar anak nakal. Kenapa kamu bikin cucuku kesal lagi? Aku nggak peduli. Kamu buruan beli hadiah yang bagus, pulang buat minta maaf. Sama cucu-cucuku. Kamu? Sekarang juga langsung kerja? Ikut aku. Bos Fu. Perhatian semua toko pakaian anak, bawa pakaian anak model terbaru. Semuanya kirim ke ruang VIP Bos Fu. Kamu tangani bagian ini, kamu tangani bagian sana. Bos Fu, ini semua model yang cocok di mall. Untuk anak berusia 6 tahun. Ya Tuhan, apakah kamu sudah mengambil semua pakaian di mall? Bantu aku lihat, apa yang sebaiknya dipakai anak berusia 6 tahun? Aku? Oh. Anak berusia 6 tahun kan lebih aktif. Pakaian katun adalah yang terbaik. Kalau begitu, ambil semua pakaian katun yang ada di mall. Baik Bos Fu. Bos Fu ini, walaupun di permukaan sombong dan dingin, tapi cukup perhatian terhadap anak-anak. Seandainya bayiku juga bisa punya ayah seperti ini. Kaya dan bertanggung jawab, betapa bagusnya. Selain itu, bungkus juga gaun wanita ini. Baik, Bos Fu. Nona, Bos Fu sangat baik padamu. Sungguh membuat iri. Ini untukku? Kalau bukan, apakah kau mau anakku pakai baju wanita? Benar-benar bodoh sekali. Terima kasih. Orang ini kalau suatu hari menggigit bibirnya sendiri, pasti akan meracuni dirinya sendiri. Tapi, demi pakaian-pakaian ini, aku sebagai orang dewasa tidak akan menyimpan dendam. Aku akan simpan barang-barang ini ke mobil dulu. Bos Fu punya fobia kotor. Jangan sekali menyentuh barang di dalam mobil. Oh. Wah,
Mobil ini besar dan sangat mewah sekali. Kalau suatu hari nanti, aku dan orang Alex juga bisa naik mobil sebaik ini, betapa bagusnya. Tapi bos Fu ini juga sungguh keterlaluan. Sudah dingin dan suka bicara kasar, di dalam mobil juga tidak ada nuansa kehidupan. Tak heran kedua anaknya tumbuh jadi preman kecil. Selalu menentangnya. Lihat, aku akan ubah penampilan mobilnya total. Asisten Song, Bos Fu akan segera datang. Hang. Sudah buruk, sudah buruk. Aduh, celaka. Bos Fu paling benci. Kalau orang lain menyentuh mobilnya. Apa yang terjadi? Bos Fu. Itu kan? Wah, cuma kebetulan aja. Gak usah terima kasih. Sudah kacau, nasib asisten Song hari ini kayaknya. Akan berakhir di sini. Bos Fu, Anda selalu bersikap dingin sama mereka. Makanya mereka berusaha berbagai cara buat dapat perhatianmu. Mereka masih anak-anak kan? Kasih sayang kayak ayah, kadang harus. Lebih tulus, lebih jelas gitu, biar mereka bisa merasakannya. Daripada buang waktu begini, lebih baik ajarin mereka banyak hal. Aduh Bos Fu, ini salahmu loh. Belajar ilmu sih memang penting, tapi belajar untuk mencintai itu lebih penting. Bos Fu. Aku yang gila apa dunia ini yang gila ya? Kok aku bisa lihat? Seorang karyawan kecil sedang nasihatin bosku dingin gue. Bos Fu, saya keluar terima telepon dulu ya. Wah, dalam setengah tahun sudah ganti. Lebih dari 30 asisten, Bos Fu ini. Sulit dilayani tingkat ekstrim banget sih. Anda selalu dingin sama mereka, kasih sayang kayak ayah itu. Harus lebih tulus, lebih jelas. Bos Fu, asisten Song ini juga mau kamu pecat kan? Tidak. Jangan salah paham, aku cuma merasa ganti-ganti terus terlalu merepotkan. Baiklah Bos Fu, aku pasti tidak akan berpikir macam-macam. Mana mungkin, cuma beberapa hari saja. Bos Fu sudah untuk Song Shuran ini. Melanggar aturan berkali-kali, kayaknya mulai sekarang. Harus memperlakukan Song Shuran ini secara berbeda. Bos Fu, besok kan hari ibu. Kedua anakku mau merayakan hari buatku. Boleh nggak aku minta cuti 1 hari? Tidak boleh. Bawa mereka semua ke kantor saja. Kantor tidak kekurangan makanan buat mereka. Benarkah? Asisten Song, bayimu lucu banget. Aku punya kacang tanah biskuit di sini. Mau kamu berikan buat mereka makan nggak? Terima kasih. Tapi anakku alergi kacang tanah. Tidak bisa makan. Nggak apa-apa, tadi aku juga sudah pesan paket hamburger dari taman bermain anak. Nanti bisa diberikan buat mereka makan. Terima kasih. Alergi kacang tanah ya? Baiklah, aku biarkan dia makan sampai puas. Mommy, aku sama adik agak tidak enak badan. Kenapa kalian muncul ruam di wajah? Apa kalian makan kacang tanah? Tidak ada. Kami cuma makan burger yang diberikan kakak cantik. Song Shuran, ini adalah kantor. Siapa yang mengizinkanmu bawa anak ke sini? Si malang seperti ini, punya ibu tapi tidak dididik ayah. Bawa kemari. Benar-benar mempermalukan semua orang. Anakku, bukan si malang. Aku sudah lihat berkas masuk kerjamu. Hamil sebelum menikah. Wanita tidak sopan seperti kamu.
Bahkan tidak tahu tidur dengan pria liar mana. Melahirkan si malang seperti ini. Diamlah kamu. Bos Fu. Song Shuran, bawa putrinya bekerja ke sini. Ya, dan kedua putri asisten Song sangat lucu. Sangat disukai oleh karyawan kita loh. Halo, Apa? Asisten Song mengalami kecelakaan? Apa yang terjadi? Kedua putri asisten Song alergi terhadap selai kacang. Dan mereka juga bertengkar dengan rekan kerja. Anaknya alergi selai kacang sama sepertiku. Ayah, kami sudah menemukan mommy kami. Dia adalah mommy kami. Ayo ikut aku cepat. Mommy. Huan, Lele, jangan takut. Aku akan segera bawa kalian ke rumah sakit. Apakah aku izinkan kamu pergi? Kira ini rumahmu ya? Bisa datang semau kamu, pergi semau kamu. Bos Fu yang menyuruhku bawa anak-anak ke sini. Bos Fu? Song Shuran, kamu lebih baik kencing dan lihat cermin sendiri. Lihat dirimu seperti apa. Menurutku sih, kamu sengaja mau merayu Bos Fu. Berharap anakmu bisa naik jabatan bersamamu. Menjadi putri Bos Fu kan? Aku tidak mengambil pesan seperti kamu dari adikmu suami aku. Kalau kamu sangat membenci ibu yang bekerja, apa kamu tidak lahir dari ibu? Kalau kamu sangat membenci ibu yang bekerja, apa kamu tidak lahir dari ibu? Song Shuran, kamu berani memakinya. Jangan bully mommy kami seperti itu. Huan Lele. Huan, Memang jadi ibu yang bekerja sudah susah, masih juga cari masalah. buka pintinya. Kalau ada apa-apa serang aku saja, jangan sentuh putriku. Sangat menyedihkan. Maaf ya, terkunci. Song Wuyao, dasar binatang. Kalian berdua, kendalikan dia sekarang juga. Song Wuyao, kalau anakku sampai kenapa-kenapa, aku akan minta nyawamu. Berhenti. Minggir semua. Bos Fu, aku mohon padamu. Tolong anakku. Jangan nakut-nakuti mama. Ini obat alergi khusus, mungkin bisa membantu. Terima kasih, Bos Fu. Cuma anak sialan, berlebihan amat. Alergi? Menurutku, dia sengaja pura-pura aja. Berdasarkan apa kau bilang anakku anak haram? Berdasarkan apa? Mengurung anakku. Song Shuran, berani-beraninya kau pukul aku? Aku memang sengaja pukul kau. Aku beritahu. Kali ini anakku pingsan karena alergi. Pasti ada hubungannya denganmu. Bahkan mati pun, aku akan bawa kau ikut mati. Aku tidak. Kenapa kau tuduh aku? Benar atau tidak, kita periksa saja. Atai, ya Bos Fu. Bos Fu, dengar penjelasanku dulu. Song Wuyao, siapa kau ini? Berani-beraninya mencoba mencelakai asistenku. Mulai sekarang, kau dipecat. Pergi sana dari sini. Sekarang aku punya 2 cucu kesayangan. Tapi anakku masih butuh seorang istri. Nenek, kami menemukan mama. Apa katamu? Nenek, beberapa hari lalu, aku dan adik di depan kantor ayah, melihat seorang wanita. Dia adalah mama kami. Kami ambil rambutnya, lalu tes DNA. Ini laporan tes DNA kami. Bagus sekali. Anakku akhirnya punya istri. Kami juga punya mama. Nenek sekarang ajak kalian ke kantor. Cari mama kalian untuk mengakui keluarga. Huan, Lele, kenapa belum bangun? Ke rumah sakit dulu saja. Nyonya tua, kenapa Anda dan Tuan kecil datang ke sini? Mencari menantuku, yaitu istri direktur utama kalian, Marga Song. Dia karyawan di sini. Marga Song? Jangan-jangan Song Muyao? Dia yang tidur satu malam dengan direktur utama? Kalau begitu 5 tahun lalu. Saat dia datang membawa 2 anak. Kenapa tidak bilang anak itu miliknya? Dia menantu Anda? Nyonya tua. Sayangnya Anda terlambat. Bos Fu baru saja memerintahkan orang untuk Memecatnya. Sayang, sepertinya hari ini kalian tidak bisa bertemu mama kalian. Ayo, pulang dengan nenek, nanti nenek cari cara lain. Kenapa ya? Aku merasa akrab dengan kedua anak ini. Jangan-jangan
Dia benar-benar wanita malam itu. Untungnya Huan Lele baik-baik saja. Bos Fu. Terima kasih. Aku ingat, Tahilala di bahu wanita itu tahun lalu. Seharusnya di sebelah kanan. Bos Fu, kamu lihat apa sih? Sudah tahu si babi ini tidak mungkin wanita malam itu. Ikut aku. Kemana? Ganti bajumu yang jelek ini, biar orang tidak bilang aku kejam pada sekretaris. Coba lihat, ganteng banget. Cari setelan baju, ganti bajunya. Baik, silakan ke sini. Bos Fu, lebih baik jangan deh. Baju ini terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Siapa bilang kamu yang bayar? Kalau tersebar, bilang sekretarisku bahkan tidak mampu beli baju. Kamu mau perusahaan Fu kehilangan muka? Aku. Yang ini. Ada orang tidak? Resleting ini macet. Bisa bantu aku? Kalian, siapa? Bos Fu? Oh, kok bisa kamu? Karena kamu teriak-teriak di sini. Berbalik. Masa sih? Bos besar bantu aku tarik resleting? Apa pantas aku? Di sini. Bos Fu bilang di mall kan? Kok tidak kelihatan orangnya? Atai, kamu di sini? Bos Fu mana? Ah, Bos Fu. Pelankan, sakit. Berdiri tegak. Jangan bergerak, aku terjepit. Apa? Bukannya Bos Fu bos yang anti cinta? Kok bisa sama wanita di ruang ganti? Aku lihat siapa yang ada di dalam. Berani menggoda Bos Fu di siang bolong. Kamu tidak boleh masuk. Lepaskan, Kamu tidak boleh masuk. lepaskan. Kamu tidak boleh masuk. Dasar perempuan jalang. Ternyata benar kamu yang menggoda Bos Fu. Akan kubunuh kamu. Cukup. Aku tidak mau melihatmu lagi. Seseorang, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Dia melindungiku tadi. Lumayan keren. Halo, Halo Bu, putri-putri Anda sudah bangun. aku segera ke sana. Aku suruh Atai mengantarmu. Aku tidak mau Fu Jingxiang ini. Menyuruh orang mengantarku. Jangan-jangan Huan Lele salah paham. Lalu merengek minta dicarikan ayah. Tidak sah, Bos Fu. Atai lebih baik tetap menemani Anda. Aku pergi dulu. Itu, aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Anak, kamu ini bagaimana? Bodyguard bilang, kamu di sini berpelukan dengan perempuan lain. Aku tidak percaya. Aku beritahu ya, calon menantu sudah aku pilih. Ayah, kami sudah menemukan ibu. Kamu tidak boleh suka perempuan lain. Bu, urusanku jangan diurus. Atai, antar nyonya tua dan tuan muda pulang. Ya, Aku beritahu ya, aku benar-benar menemukan perempuan yang berhubungan denganmu dulu. Kali ini benar, sungguh. Song Shuran, rapikan dokumen-dokumen ini. Nanti Bos Fu akan pakai. Song Mu Yao, kenapa kamu di sini? Bukannya Bos Fu memecatmu? Tentu saja Bos Fu tidak akan memecatku. Sial. Aku sangka, hanya dengan sedikit bocorkan. Peristiwa one night stand dulu. Fu Jingsheng langsung menahanku. Aku harus buru-buru sebelum Fu Jingsheng tahu. Singkirkan ancaman Song Shuran ini. Ayo cepat bergerak. Klien besar Bos Fu akan segera datang. Ini klien besar dari Rusia.
Song Wuyao, apa yang kamu lakukan? Tentu saja sebelum Bos Fu masuk. Menuduhmu. Sangat menyesal, Tuan Lai Fu. Aku tidak sengaja menabrakmu. Apa yang terjadi di sini? Song Shuran, Kamu tidak melihat Bos Fu. Ada di banyak di sini. Berani kamu buat. berserakan di mana-mana. Bos Fu, Song Shuran. Bahkan hal kecil seperti ini tidak bisa ditangani, menurutku. Lebih baik pecat dia lebih awal. Bos Fu, bukan aku. Song Wuyao, meskipun aku mengizinkanmu terus bekerja, kamu harus berperilaku baik. Kalau tidak, Bos Fu, aku, Lebih baik kita ajak Tuan Lai Fu masuk dulu. Urusan bisnis lebih penting. rapikan dokumennya, lalu siapkan beberapa cangkir teh. Baik. Silakan. Halo, Dia tadi ternyata bisa mempercayaiku tanpa alasan. Apakah ini masih orang yang aku kenal? Fu Jingsheng itu? apa? Mari kita mulai. Bos Fu, penerjemah perusahaan kita hari ini. Kecelakaan di jalan, tidak bisa datang untuk sementara waktu. Maksudmu, di acara penting seperti hari ini. Tidak ada penerjemah, ya? Ya, Lalu bagaimana aku bernegosiasi dengan mereka? Bos Fu, di resume Song Shuran tertulis. Dia memiliki sertifikat profesional bahasa Rusia, dan Anda juga melihat tadi. kemampuan bahasa Rusianya tidak kalah dengan profesional. tidak boleh. Aku harus menghentikannya. Song Shuran si rubah itu. Jangan biarkan dia menonjol di depan Bos Fu. Tuan Lai Fu, tunggu sebentar. Supervisor Song, kamu mau mengirim sekretaris Song kemana? Asisten Atai. Sekretaris Song, cepat ikut aku. Bos Fu butuh bantuanmu. Rapat hari ini sangat penting. Kamu harus serius. Kemana? Jangan bicara lagi. Sial, Song Shuran lagi-lagi jadi pusat perhatian. Tuan Lai Fu, tunggu sebentar. Maaf Tuan Lai Fu, kami dari grup Fu telah menyiapkan teh dengan ciri khas Rusia. Apakah Anda bersedia memberi kami kesempatan ini? Halo Tuan Lai Fu, saya penerjemah untuk rapat ini. Song Shuran, selanjutnya saya yang akan menerjemahkan rapat ini. Tuan Lai Fu, semoga kerjasamanya lancar. Bos Fu, Nona ini asisten pribadimu? Sangat bagus. tidak hanya cantik, profesionalismenya juga kuat. Tuan Lai Fu bertanya, apakah aku asisten pribadimu? Puji aku, katanya aku sangat kompeten dan cantik. Dia benar-benar bilang begitu? Ya, dia asisten pribadi saya. Tuan Lai Fu, biar saya antar kalian keluar. Tuan Lai Fu, silakan lewat sini. Silakan. Hampir lupa, Yoi juga ada di grup Fu. Dulu Song Shuran sangat mencintai tunangannya ini. Asal dia kembali, dan kembali dekat dengan Song Shuran. Nanti Bos Fu akan jadi milikku. Hai Yoi, ada kabar baik. Song Shuran datang ke Fusi. Mama, kangen gak sama kita? Kita kangen banget sama Mama. Oh ya Mama, di perusahaan Mama ada Om ganteng gak? Yang bisa jadi ayah kita? Mama juga kangen sama kalian. Tapi di perusahaan Mama nggak ada om ganteng, cuma ada monster besar. Nggak bisa jadi ayah kalian. Fu
Jingxiang di perusahaan itu. CEO yang galak dan tegas, dibilang monster besar. Juga nggak salah sih. Tapi dia kayaknya emang ganteng ya. Nanti aku cerita lagi. Sekretaris Song. Ada apa di wajahku? Tidak ada. Wajah Anda sempurna, sangat bagus. Baguslah kalau tidak ada. Kali ini kamu membantu perusahaan. Mendapatkan proyek besar, aku bisa penuhi satu permintaanmu. Katakan, mau apa? Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku bertanya? Bisakah aku naik jabatan dan dapat kenaikan gaji? Tentu. Apapun yang kamu mau, aku bisa penuhi. Bos Fu, aku ingin naik jabatan dan gaji. Untuk Wan Wanele, kondisi materi yang lebih baik, ini seharusnya sesuai dengan peraturan perusahaan, kan? Kesempatan bagus seperti ini, dia hanya minta ini. Baik, aku segera suruh Atai urus. Karena sekarang kamu sudah jadi sekretarisku. Maka meja kerjamu ada di sana. Aku... Oh. Dengar-dengar Fu Jingxiang. Gila kerja, tidak pernah pulang tepat waktu. Sebagai bawahannya langsung, bagaimana aku bisa pulang tepat waktu? Untuk temani dua putriku? Wanita lain, kalau bisa satu kantor denganku. Pasti senang sekali, dia malah cemberut. Main mata. Bos Fu, saya datang ajak Sekretaris Song. Ikut acara penghargaan. Ayo, Sekretaris Song, tinggal kamu. Aku. Betul. Oh. Semuanya, tenang dulu. Hari ini, asisten Song memberikan kontribusi sangat besar untuk perusahaan kita. Berhasil dapatkan pesanan 500 juta untuk perusahaan. Untuk itu, perusahaan memutuskan beri bonus 50.000. Mari kita beri tepuk tangan. Yoi, kenapa dia juga di sini? Terima kasih atas penghargaan dari grup ke depannya. Saya akan bersama kalian semua, terus berusaha, maju bersama. Ciptakan kejayaan. Baik. Rapat hari ini sampai di sini, terima kasih. Shuran. Tunggu dulu. Ada apa? Shuran, lama tidak berjumpa. Apa kamu tidak ingat aku? Ai, kehamilanku benar-benar tidak disengaja. Aku dijebak. Pergi sana. Kamu membuatku jijik, putus, kita putus. Ai. Tapi kita sudah putus. Ingat atau tidak, apa bedanya? Minggir. Tunggu dulu. Shuran, selama ini aku selalu memikirkanmu. Kudengar kamu masih belum menikah. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Song Shuran, kamu memang suka pamer pesona. Yoi baru saja pulang dinas, langsung kamu dekati. Minggir, aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Song Muyao, perhatikan kata-katamu, kalau tidak, aku akan melakukanmu atas pencemaran nama baik. Kamu... Song Shuran, kamu pikir dengan membantu perusahaan, mendapatkan prestasi besar, kamu hebat? Kamu tetap saja seorang yang digauli pria tak dikenal. Diam, Song Muyao. Jangan sampai aku dapat bukti kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Song Shuran ini harusnya senang dapat uang, kenapa kelihatannya sedih sekali? Huan Huanele selalu ingin tahu siapa ayah kandungnya. Tapi aku tidak bisa menemukan pria itu.
Sebagai seorang ibu, apakah aku terlalu gagal? Wanita bodoh ini malah menangis. Karena Song Muyao yang menyasarimu. Atau karena Yowie itu? Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, aku akan berusaha. Memberikan yang terbaik untuk anakku. Song Shuran. Bos Fu, aku. Rasanya, kau mirip sekali dengan wanita 5 tahun lalu itu. Sial, aku malah mencium Bos Fu lagi. Maaf, Bos Fu, kamu tidak apa-apa? Rupanya kamu memang bodoh. Berdiri saja tidak bisa. Itu karena tiba-tiba kamu berdiri di belakangku. Membuatku kaget. Bukannya karena khawatir. Khawatir aku. Kamu dapat bonus perusahaan, kerja gak benar. Lari ke sini nganggur. Siapa yang nganggur? Kerjaan aku selalu serius dan bertanggung jawab. Bicara lancar banget, kayaknya gak ada apa-apa. Ya udah, balik kerja yang benar. Kamu. Fusi perompak. Tapi, tadi pas nolongin aku, kayaknya lumayan ganteng. Mama, Huan Lele. Mama, Mama, Wah, kebetulan kalian juga di TK ini. Mama, kamu kenal mereka? Mereka itu teman terbaik di TK, panggilannya Anan. Yan Yan. Kalian salah, aku bukan mama kalian. Mama, kata nenek, kamu mama kami. Gak mungkin salah. Mama, Anan Yan Yan kayaknya gak punya mama. Biarkan aja mereka panggil kamu mama. Anak sekecil ini udah gak punya mama. Gak heran pengen banget kasih sayang ibu. Oke, kalian gimana? Sama kayak Huan Lele. Panggil aku mama aja. Nenek kalian kok gak jemput? Nenek hari ini lagi ke salon sama teman-temannya. Suruh ayah jemput, dia sebentar lagi datang. Lihat, itu mobil ayah. Kayaknya omongan aku. Fu Jingsheng dengerin ya. Aktif banget jemput anak-anak pulang sekolah. Tapi kok 4 anak ini agak mirip ya? Tunggu, jangan-jangan Fu Jingsheng itu laki-laki 5 tahun lalu? Gak mungkin. Anak-anak lucu kan mirip-mirip. Laki-laki itu, masa sih Fu Jingsheng? Pasti aku kebanyakan mikir. Kalau ayah kalian udah jemput, kita pergi dulu ya. Ayo, Huan Lele. Kenapa cewek ini selalu bikin aku familiar ya? Ayah. Song Shuran, hari ini di kantor. Ada kontrak penting mau ditandatangani. Kamu sebagai sekretaris direktur. Cepat pergi sana. Song Muyao, kamu datang tepat waktu. Dulu kau memberiku obat bius, lalu membiarkanku tidur dengan pria asing. Katakan padaku, siapa sebenarnya pria itu? Apakah dia ada hubungannya dengan grup Fu? Kamu menderita paranoid ya? Bagaimana aku bisa tahu? Siapa bajingan itu? Cepat pergi sana. Song Shuran, kenapa tiba-tiba nanya soal ini? Jangan-jangan dia sudah curiga ke Bos Fu? Sepertinya aku harus cepat bertindak. Selesaikan masalah ini. Jangan mengalihkan topik. Kamu pasti mau nipu aku buat pergi lagi. Kecuali Atai yang datang suruh aku pergi. Kalau tidak, aku tidak akan mau pergi. Sekretaris Song, memang ada satu proyek di sini. Membutuhkanmu yang datang sendiri ke sana. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan urusan lain. Baik, aku akan pergi sekarang. Song Shuran, nanti aku lihat kamu masih bisa senyum atau tidak. Bos Yang, aku sudah suruh orang pergi ke sana. Sudah menandatangani kontrak denganmu, dijamin itu wanita cantik sekali. Kamu pasti akan suka setelah melihatnya.
Ada apa dengan orang penanggung jawab ini sih? Bahas kontrak yang begitu penting, malah nanya janjian di bar. Kamu itu Song Shuran kan? Di mana Song Shuran? Ah, apa sekretaris Song belum kembali juga? Hari ini ada kontrak yang harus ditandatangani di perusahaan. Dia pergi bertemu dengan bos yang untuk urusan itu. Aneh, kenapa dia belum kembali juga ya? Cari untukku, dia kemana? Oh, baik. Halo, di mana sekretaris Song? Apa? Bos Fu, sudah ketemu informasinya. Sekretaris Song pergi ke bar bersama bos Yang. Apa? Kau itu bos Yang kan? Iya. Ayo, cepat duduk. Kita minum dulu baru bahas urusan nanti. Aku tidak minum alkohol. Kenapa? Tidak mau memberi muka? Aku sarankan kamu jangan menolak hormat dan malah menerima hukuman. Minum. Tidak, aku harus cepat keluar dari sini. Bos Yang, sebentar lagi rekan kerjaku akan datang ke sini. Aku sarankan kamu lebih baik jaga sikap. Ah, ada apa? Kau beruntung aku suka padamu, masih mau kabur, hah? Dengar ya. Sudah ada yang jual kau padaku, malam ini. Kau tak bisa pergi, hahaha. Jangan dekat-dekat. Bos Fu, kenapa kau di sini? Kau terluka. Dia berani-berani macam sama kau? Bos Fu. Tak perlu repot-repot. Bos Fu, Bos Fu. Aku salah, Bos Fu, aku salah. Berani ganggu orangku, harus bayar mahal. Bos Fu, aku tidak tahu dia itu. Orang yang kau suka, ampunin aku, Bos Fu. Bos Fu, Tangannya pasti hancur. Bawa dia pergi. Bos Fu, aku tidak sentuh nona itu. Ampunin nyawaku. Mereka juga, selesaikan. Bos Fu, ampunin aku. Bos Fu. Takut? Apa yang harus kutakutin? Lagi pula, kau kan menyelamatkanku. Dia seperti ini, tetap tampan, ya. Ayo pergi. Sial, gagal lagi, Song Shuran. Kau beruntung, tunggu saja. Panas sekali, kok tiba-tiba panas begini? Nyaman sekali. Song Shuran, sadarlah. Aku tak akan ambil kesempatan, aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Nona ini kena obat bius, sudah diobati. Percaya, dia akan segera sadar, nanti tinggal. Mengerti. Bos Fu, terlalu berbaik hati. Aku pergi dulu. Si babi ini. Saat tidur, lumayan manis juga, ya.
bajingan. Mau apa kau padaku? Bos Fu, kau kan baik-baik saja. Ngapain sedekat itu? Ini. Rumah sakit. Oh, Song Shuran. Kamu perlakukan penyelamat hidupmu seperti ini? maaf ya Bos Fu. Aku tidak sengaja. Bos Fu, kamu berdarah. Aduh. Bos Fu, aku akan panggil dokter sekarang. Halo, asisten khusus Atai, cepat ke sini. Bos Fu, dia terluka. Bos Fu, luka sudah dirawat. Kalau begitu aku keluar dulu. Song Shuran. Dokter sudah selesai membalut lukaku, baru kamu kembali. Maaf Bos Fu, aku benar-benar tidak sengaja. Tolong maafkan aku ya. Kalau sudah begitu, selama lukaku belum sembuh, kamu yang akan mengurus kebutuhan hidupku sehari-hari. Oke. Begitu baru benar. Aku lapar. Oh. Bos Fu, ini adalah pangsit yang aku buat sendiri. Masih hangat loh. Coba cicipi. Rasanya cukup enak. Syukur kalau Bos Fu suka. Shuran. Ada apa denganmu? Haid saya datang, saya istirahat sebentar saja sudah baikan. Haid? Tunggu sebentar. Halo Atai. Bawa beberapa perlengkapan wanita ke rumah sakit, dan teh jahe gula merah dan obat nyeri. Kok kamu tahu banyak soal ini? Bukan karena apa-apa. Waktu kecil ibu saya ajarin saya, suruh saya menjaganya. Tidak bisa aku Jiang. Memiliki sisi yang lembut dan perhatian seperti ini. Benar-benar seperti pria yang baik. Tapi kenapa dia baik banget sama aku? Apa mungkin? Bos Fu, barang yang Anda minta sudah saya bawa. Lagi pula Nyonya mendengar Anda terluka. Sedang dalam perjalanan ke sini nih. Siapa yang suruh kamu ikut campur memberitahu Nyonya? Itu, aku yang bilang, jangan salahkan dia. Oh tidak, sudah selama ini. Tidak menghubungi Huan-Huan dan Lele. Mereka pasti sudah khawatir. Itu, Bos Fu. Terima kasih kepada Anda dan Atai, saya ada urusan lagi. Aku duluan ya. Song Shuran. Aduh, nak, kenapa kamu begini? Luka kok nggak tiduran? Cepat tiduran. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Bu, kenapa ibu datang? Ibu tenang saja, Bos Fu cuma terluka sedikit, dan itu karena orang yang dia suka. Dia malah senang hatinya. Apa? Orang yang disukai? Bu, nggak ada. Jangan dengar dia ngomong sembarangan. Suka, jadi perhatianku ke si babi belakangan ini. Karena aku suka dia. Nak, jangan coba-coba ngeles. Ibu kasih tahu ya. Ibu sudah cari calon istri buat kamu. Kamu nggak boleh suka sama orang lain, loh? Iya, ayah, kamu harus jadi punya mama, nggak boleh suka sama orang lain. Iya, ayah cuma boleh sama mama. Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Bu, udah gelap, lebih baik ibu bawa mereka pulang. Antar tuan muda dan nenek pulang. Baik. Ayo, nak, ikut nenek. Dah.
Kenapa aku? Sering ingat Fu Jingxiang belakangan ini? Jangan-jangan aku suka sama Fu Jingxiang? Nggak bisa. Kita nggak mungkin. Tujuanku kan cari uang buat anak, cowok cuma bakal memperlambat aku cari uang. Tapi nggak bisa dipungkiri, Fu Jingxiang memang lumayan ganteng. Airnya udah penuh. Dungu, ngapain melamun di sini? Bos Fu, mau minum apa? Aku siapkan sekarang. Hari ini, kamu terus menghindariku. Kenapa? Aku bikin kamu takut banget? Nggak, Bos Fu. Aku selalu menghormati kamu. Masa sih menghindari kamu? Jangan gerak. Coba ceritain. Gimana caramu menghormati aku? Gimana caranya? Aku mana tahu. Bos Fu, besok aku masih ada kerjaan, loh. Bisa nggak kamu lepaskan aku? Kenapa sih gugup banget? Aku cuma ambil barang aja kok. Ngegodain si bodoh ini, emang seru banget. Mungkin bener kayak kata Atai. Aku emang suka sama dia. Gini terus nggak boleh. Kayaknya aku harus jauhin Fu Jingxiang. Jangan biarin cowok bikin cari uangku lambat. Mami, Oh, kalian. iya Mami, kami kangen. Diam-diam datang cari kamu di Fusi Group. Kamu kangen gak sama kami? Kayaknya anak kecil emang butuh ditemani mami. Tapi, cara mereka berdua manja sama aku. Mirip banget sama anakku, Fu Jingxiang. Jangan-jangan beneran dia? Pasti dong. Mami juga kangen banget sama kalian. Tapi kan jam segini, kalian harusnya lagi di TK? Jangan-jangan kabur diam-diam? Mami pinter banget, jangan bilang-bilang papa ya. Nanti dia marahin kita. Tenang, Mami jaga rahasianya. Kalau Song Yao nggak mau kasih tahu identitas cowok itu, aku cari sendiri caranya. Halo, Bos Fu. Gini, Mami ajak kalian main. Nanti, kalian sembunyi di lemari. Siapa yang bisa tahan 60 detik? Menang, aku traktir makan enak, oke? Hore! Hore! Ayo, ayo, ayo. Kamu ngapain diam aja? Ayo ikut aku. Bos Fu, aku. Aduh, Bos Fu, haidku belum selesai. Perutku sakit banget. Boleh minta cuti setengah hari? Kenapa belum sembuh? Obat pereda sakit gak mempan? Aku suruh Atai ambilin lagi. Nggak usah, nggak apa-apa. Hal kecil ginian, nggak usah repotin asisten khusus Atai. Aku istirahat bentar aja, Bos Fu. Bisa nggak kamu baik hati? Kasih aku cuti sehari? Ya udah, istirahat yang cukup, urusan perusahaan gak usah dipikirin. Makasih banyak, Bos Fu. Bos Fu, kamu pergi dulu aja. Aku istirahat bentar, terus aku pergi. Game selesai, kalian bisa keluar. Kalian menang, ayo. Kita jemput Huan-Huan sama Lele. Ayo kita pergi makan enak bersama. Asyik. Ayo pergi. Sayang-sayang, jika kalian ingin makan apa, bilang sama Bibi ya. Bibi akan penuhi permintaan kalian, oke? Terima kasih, Mommy. Ayo pergi. Song Shuran, ini semua anak-anakmu ya? Kalau sudah miskin jangan banyak-banyak punya anak, ikut kamu. Cuma menderita aja. Kang Yingin, kenapa kamu di sini? Song Shuran, dulu kamu bahkan tidak selesai kuliah. Sudah lari keluar bergaul bebas dengan orang lain. Sebagai sahabat Emuyao, aku sudah tidak tahan melihatnya. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Song. Apa hubungannya denganmu? Sepertinya aku tidak kenal dekat denganmu. Minggir. Apa?
Ini kamu takut malu lalu mau lari? Lihat penampilanmu yang menyedihkan ini, lebih baik minta tolong sama aku. Aku akan ajak kamu makan di Pizza Hut loh. Jangan kamu bully Mommy. Cepat telepon Nenek, ada orang yang bully Mommy di sini. Nenek cepat ke sini, ada orang yang bully Mommy, aku akan kirim lokasi ke kamu. Tidak usah Anan, Mommy bisa selesaikan sendiri. Mommy tidak apa-apa, kamu jangan takut, ada kami di sini. Kami tidak akan biarkan orang lain menyakitimu. Iya Mommy, neneknya Anan sangat hebat. Kamu teman jahat ini, pastinya dia akan memberimu pelajaran sampai kamu tunduk. Aku pernah bertemu neneknya Anan dan Yan. Dia juga punya banyak bodyguard yang gagah perkasa loh. Kalau berkelahi pasti sakit banget. Song Shuran, ini anak-anak yang kamu ajarkan? Berbicara besar tidak takut lidah keseleo, sama sepertimu. Bodoh yang merasa diri paling benar, pantas saja keluarga Song. Dan Emuel tidak menyukaimu. Diam. Jika kamu bicara seperti itu tentang momiku lagi, hati-hati nenekku datang. Aku akan bertindak kasar terhadapmu. Kamu pikir nenek itu adalah nyonya tua keluarga Fu? Yang bisa menguasai seluruh kota Jing? Masih mau bertindak kasar terhadapku? Jika kamu bicara kasar lagi padaku, hati-hati aku pukul kamu. Kamu mau pukul siapa? Kamu siapa? Berlagak sok, ini bukan urusanmu. Minggir. Aku adalah nyonya tua Fu yang kamu bicarakan tadi. Bagaimana? Kamu bully menantu dan cucuku, apa aku tidak bisa campur tangan? Tidak mungkin. Song Shuran dulu bergaul bebas dengan orang. Hamil sebelum menikah, dia orang yang tidak tahu malu. Dia. Bagaimana mungkin menantu keluarga Fu Group? Diam. Siapa yang berani di sini? Mencemarkan nama orang Fu Group? Kau berani memukulku? Song Shuran, kau berani menyuruh orang memukulku? Yao benar, bukan hanya kau yang lucu. Anak-anakmu ini juga lucu semua. Diam. Katakan saja padaku, jangan sentuh anak-anak. Pendidikanmu dimakan anjing ya? Kau berani memukulku? Tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu pergi. Halo Yao, kau harus membantuku. Hari ini di mall, aku bertemu Song Shuran. Dia bawa 4 anak dan ibu tua Fu Group. Bersama-sama menggangguku. Menantu, akhirnya kutemukan. Pulang dulu denganku. Anakku pasti sangat senang melihatmu. Ibu Fu, Anda salah. Saya bukan menantu Anda. Tidak, kau memang menantuku. Ibu Fu, terima kasih sudah menolongku. Tapi Anda benar-benar salah orang. Karena Anda sudah menjemput Anan dan Yan. Kami akan pulang dulu. Song Shuran, kenapa bersama ibuku? Jangan-jangan dia menantu yang ibuku ceritakan? Bos Fu kenapa? Mungkin aku salah lihat. Tidak apa, ayo pergi. Lari pelan-pelan. Kedua ini anakmu kan? Lucu sekali. Tak kusangka kau melahirkan 2 cucu untuk keluarga Fu. Kamu sungguh hebat. Tante, maksud Anda apa? Kalau ku bilang, kau takkan percaya. Mari, lihat ini baru tahu. Ini apa? Surat tes DNA. Mama, ini aku. Dan Yan hasil tes DNA. Bukankah aku melahirkan 4 kembar? Apa 4 kembar? Kau salah ingat. An dan Yan ternyata anakku. Berarti yang malam itu bersamaku adalah Bos Fu? Mama, akhirnya kutemukan. Aku bukan anak tanpa mama lagi. Pantasan pertama kali lihat 2 anak ini. Aku merasa familiar. Anan Yan, maaf ya. Iya, Mama yang kehilangan kalian. Nggak apa-apa, Mama. Asal ada Mama, kami udah senang. Halo? Nak. Mama udah nemuin calon istri buat kamu. Kalau kamu masih anggap aku ini ibumu, datang sekarang,
Langsung, secepatnya. Temui calon istri Mama. Calon istri, anak Mama ini. Sibuk kerja mulu, nggak mau cari istri. Nanti dia datang, Mama yang marahin dia buat kamu. Maksud ibu, nanti bos Fu datang? Iya, nanti kamu jadi Nyonya Direktur Grup Fu. Selama ada Mama, nggak ada yang berani ganggu kamu. Fu Jingxiang selalu nggak suka sama aku. Masa ia mau nikahin aku? Dia kan keras kepala. Kalau dia tahu Huan-Huan sama Lele, anaknya, bisa-bisa dia rebut anak-anaknya. Jangan sampai dia tahu. Mama tenang aja, Papa cuma kelihatannya galak. Sebenarnya baik banget. Dia pasti sayang banget sama Mama. Asyik. Kita juga punya papa, kakak. Sama nenek. Anak-anaknya lucu banget, pinter lagi. Tapi aku sama Fu Jingxiang, latar belakangnya beda jauh. Meski bisa jadi pasangan, nggak bakal ada hasil yang bagus. Tante, bisa nggak jangan bilang dulu ke bos Fu. Kalau aku ibu anak-anak, aku belum siap. Oke, terserah kamu. Kebetulan, aku juga mau pulang buat ngingetin si anak nakal itu. Biar dia berhenti suka sama orang lain. Dan benar-benar perhatiin calon istriku. Ini kartu isi 50 juta buat uang jajanmu. Ambil. 50 juta? Kebanyakan, aku nggak bisa terima. Kamu udah lahirin 4 anak buat keluarga Fu. Ini hak kamu. Ambil. Sepertinya, cuma bisa dicicil lain kali. Ternyata bener kata Yinging. Song Shuran beneran. Nemuin anak-anaknya. Nggak boleh. Aku harus cepet cari cara. Biar dia pergi dari sisi bos Fu. Nenek, aku boleh nginap sama Mama hari ini? Aku juga mau. Tapi mama kamu masih harus kerja. Nggak apa-apa, Tante. Aku udah izin, kebetulan. Aku juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak. Baiklah, terserah kalian. Kalau begitu hari ini, biarkan anak bermain bersamamu. Nanti, aku akan menyuruh orang menjemputnya. Yeay, nenek yang terbaik. Mami, hari ini kita mau main kemana? Mami, aku mau ke taman bermain. Mami, aku juga. Oke, kalau begitu hari ini, aku akan ajak kalian ke taman bermain. Gimana? Yeay. Taman bermain, ramai dan banyak orang di sana. Kalau 4 anak ini bermasalah, lihat apakah Fu Jingxiang masih akan melindungi Song Shuran. Halo, bantulah aku urus sesuatu. Sayang, hari ini senang tidak? Senang. Mami juga senang. Tapi, sekarang sudah malam, Anan. Yan, kalian harus pulang. Kalau aku bisa nempel di samping Mami sampai larut malam, Mami pasti tidak akan mengantar aku dan Yan pulang. Mami, perutku sakit. Dazhong mau ke toilet. Mami, aku juga. Mami, kami juga mau. Oke, kalau begitu pergilah. Mami nanti tunggu di depan toilet. Menunggu kalian. Kesempatan datang, cepat lakukan. Kenapa sudah lama sekali? Anak-anak belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Huan, Lele, Anan, Yan. Tidak, anak-anak hilang. Halo, nenek, guru. Anak-anak hilang. Apa? Kalian sekarang di mana? Aku segera menyuruh orang mencari. Aku di taman bermain dekat pinggiran kota. Nenek, cepatlah datang. Anakku. Huan. Permisi, apakah Anda melihat anak saya? Tidak. Permisi, apakah Anda melihat anak saya? Permisi, apakah Anda melihat anak saya? Tidak. Coba lihat foto ini.
Huan. Halo, Ibu. Nak, buruk, anak-anak hilang. Apa? Aku akan langsung kirim orang untuk mencari. Gunakan semua kekuatan grup Fu, segera temukan. Gimana kalau enggak? Ya, Bos Fu. Song Shuran, kamu ternyata bisa menemukan tempat ini. Song Muyao, kenapa kamu di sini? Apa kamu yang berbuat jahat? Di mana kamu sembunyikan anak-anakku? Apa anak-anakmu? Apa hubungannya denganku? Jangan berkelit lagi, Song Muyao. Aku sudah menemukan 2 anakku yang lain tahun itu. Kamu yang mencuri anak-anakku, memberikannya kepada Fu Jingxian. Kalau anak-anakku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Anak-anakmu. Song Shuran, kalau bukan aku, kamu pikir kamu bisa punya kesempatan? Hamil anak Bos Fu. Song Muyao, memang kamu membuatku bersama Fu Jingxian. Kamu hancurkan hidupku. Jangan sok suci, Song Shuran. Bersama Bos Fu, bukan sembarang orang bisa tidur. Bisa berhubungan dengannya, itu juga keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu, mau tidak? Song Shuran, berani-beraninya kamu pukul aku. Kali ini, kamu jangan pernah berharap menemukan anak-anakmu. Kamu. Ini aksesori rambut Huan. Jangan-jangan anakku ada di dalam. Kalian mau apa? Berhenti. Selamatkan orang. Apa? Kalian baik-baik saja. Periksa, siapa dalang di belakang mereka. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Song Shuran, kamu baik-baik saja. Akhirnya, aman. Ayah kita memang tampan. Sayang sekali. Kita baru saja janji pada Mama, belum bisa mengakuinya. Cucu-cucu sayang, kalian baik-baik saja. Nenek, kami baik-baik saja. Itu Ibu. Anan-Yan kalian berdua. Kenapa kalian panggil dia Mama? Apakah kedua ini anak Song Shuran? Bukankah dia bilang anaknya hilang? Kami. Memanggil Mama kenapa? Artinya gadis ini disukai anak-anak, bahkan aku sudah menganggapnya menantu. Shuran masih belum mau mengakui identitasnya, jadi aku bantu dia. Tutupi dulu. Benar Ayah, kami ingin dia jadi mama kami. Tak disangka anak-anak juga suka dia seperti aku. Si bebal ini ternyata memang berbakat. Mungkin benar bisa. Jadikan dia mama anak-anak. Mama kamu sudah bangun. Sial, jangan-jangan Fu Jingxian sudah tahu. Aku adalah mama anak-anak. Terima kasih hari ini sudah selamatkan anakku. Tapi jangan berpikir macam-macam. Mereka sejak kecil sudah tidak punya mama. Makanya panggil kamu mama. Ternyata nenek yang bantu aku tutupi. Untung tidak ketahuan. Ya aku mengerti. Ayah, malam ini Mama selamatkan kami. Kami semua berterima kasih. Beberapa hari ini kami tinggal sama Mama. Rawat Mama ya. Itu harus tanya dia dong. Boleh, kebetulan aku juga suka mereka. Yeay. Boleh pergi, tapi kalian keluar dulu. Aku mau bicara sama Mama. Oke, kami pergi. Pergi. Ayo pergi. Song Shuran, kita berdua sama-sama punya anak, karena anak-anak sangat suka kamu. Maka, apakah kamu mau? Fu Jingxian, jangan-jangan mau aku jadi istri Presiden Direktur Fu? Tidak mau. Bos Fu, walaupun aku dan anak-anak saling suka, tapi status kami tidak cocok.
tidak bisa bersama. Lagi pula, aku tidak suka kamu. Kamu menolak aku? Kamu mikir apa sih? Aku cuma mau tanya, mau tidak kerja paruh waktu. Jadi pengasuh anak-anak? Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Tapi, karena kamu bilang akan menjaga anak-anak selama beberapa hari. Aku juga berharap kamu bertanggung jawab. Oh, begitu rupanya aku salah paham. Wanita ini berani menolakku? Bos Fu, para penculik itu. Sudah kukirim ke penjara, tapi mereka sama sekali tidak mau menyebut nama orang di belakang mereka. Sepertinya, mereka sudah diancam. Terus selidiki. Siap. Anan, Yan, kalian berdua hari ini harus nurut sama tante, kalau tidak, aku bisa bawa kalian pulang kapan saja. Oke, terima kasih ayah. Pergilah. Hore! Akhirnya bisa bersama mama terus. Iya, dan bisa tidur bareng mama juga. Mama, malam ini kita tidur bareng ya? Oke, kita tidur bareng. Besok Mama izin lagi, bawa kalian main. Gimana? Hore! Bisa bersama anak-anak dengan baik, sungguh bahagia. Aku harus cari cara untuk mendapatkan kembali hak asuh anak. Ajak mereka hidup dengan baik. Song Shuran izin lagi? Ya, Bos Fu. Apa kemarin aku terlalu langsung, sampai dia ketakutan? Shuran, hari ini kamu libur ya? Aku tahu restoran yang ratingnya tinggi, kita makan bareng gimana? Hubungan Yo Yi dan Song Shuran. Apa ya? Yo Yi, sepertinya dulu tunangan Sekretaris Song. Dulu Sekretaris Song sepertinya cukup suka sama dia. Suka? Perusahaan, sudah lama tidak ada acara makan bersama, ya? Umumkan, malam ini ada gathering. Semua orang wajib hadir. Siap. Song Shuran, kamu mau makan berdua dengan pria lain? Tidak semudah itu. Baik, hari ini khusus terima kasih kepada Bos Fu yang mengajak kami ikut gathering. Mari kita bersulang untuk Bos Fu. Terima kasih Bos Fu. Keempat anakku yang kucintai, lucu sekali. Aku sama sekali tidak boleh melepaskannya. Akulah yang paling disayang anak-anak. Kalau Fu Jingsheng, lebih baik mundur kalau susah. Song Shuran, minum sedikit saja. Aku ganggu, dia makan sama Yo Yi. Dia langsung jadi tidak senang. Minum satu lagi, buat berani. Kamu kenapa sih? Bos Fu, aku. Katakan. Aku akan bantu selesaikan. Kalau Ibu Anan dan Yan Yan tiba-tiba cari kamu, bilang mau rawat anak sendiri. Kamu mau gimana? Karena ini toh, Ham Hong. jangan-jangan, dia cemburu. Khawatir aku mau nikah sama ibu Anan Yan Yan. Aku akan bilang, aku punya orang yang suka. Aku kasih dia uang, suruh pergi, pintu keluarga Fu. Bukan sembarang orang bisa masuk. Sudah kuduga. Kalau urunan rawat anak tidak mungkin. Aku harus cari kesempatan, bawa anak-anak pergi. Song Shuran. Yo Yi bukan orang baik. Kalau kamu jauhi dia, aku bisa pertimbangkan. Bos Fu, kita hubungan apa? Aku sama siapa? Nggak perlu izin kamu. Brengsek, padahal aku sedikit suka sama kamu. Masa anak satu pun nggak dikasih? Song Shuran, kamu mabuk. Aku antar kamu pulang. Lepas, aku nggak mabuk. Fu Jingsheng.
Kamu brengsek, babi. Cewek bawel. Jangan pergi. Aku kedinginan. Aku kayaknya jatuh cinta sama kamu. Mami, Cepetan minum sup penghilang mabuk. Bos Fu. Sarapan dekat rumahmu, lumayan enak. Ham. Aku putuskan, nanti, makan di sini terus. Fu Jingsheng mau ngapain lagi? Kalau tiap hari ketemu, gimana mau bawa anak diam-diam? Santai, kamu gak bakal rugi. Nanti, beliin aku setiap hari. Kenapa kamu tidak pesan makanan online? Karena orang yang aku suka. Tinggal di kompleks ini. Aduh, dia menatapku seperti itu untuk apa? Tidak boleh. Aku wanita karir yang terhormat, tidak boleh tergoda oleh ketampanan pria. Kenapa? 500.000 rupiah? Masih tidak cukup untuk beli sarapan sekretaris Song ya? Aku, Mama, kalau. Baiklah, ini hanya karena 500.000 rupiah ya. Cuma tambah sepasang sumpit saja. Kedelai susu di sini enak banget. Coba semua cicipi. Tidak minum kedelai susu manis. tidak makan daun ketumbar, tidak makan bawang daun, kedelai susu harus yang original. Bakcang isi kacang merah paling enak. Haha. Kalian, bahkan kebiasaannya sama. Kebetulan, murni kebetulan. Oh sial. Waktunya kalian ke TK sudah tiba. Ayo, ayo, ayo. Cepat pergi sekolah. Daddy, sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Ayo pergi. Bos Fu, kamu tidak perlu urus ini. Biar aku saja. Oh ya, waktunya sudah hampir. Kamu siapkan bahan-bahannya. Nanti buat catatan rapat video dengan baik. Lebih baik selesaikan pekerjaan dulu. Dapatkan kepercayaan Fu Jingsheng. Lalu cari kesempatan bawa anak-anak pergi jauh. Bos Fu. Oh, Bos Fu, kenapa kamu ada di rumah sekretaris Song? Manajer Yo, Song Shuran adalah sekretarisku. Perlukah aku menjelaskan padamu? Fu Jingsheng tidak pernah bergaul pribadi dengan lawan jenis. Jangan-jangan Fu Jingsheng tertarik pada Shuran. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Proyek Afrika ini, lihat. Perusahaan mempertimbangkan kamu lebih paham kondisi lokal. Memutuskan, kamu yang berhubungan dengan Afrika, besok bisa berangkat. Bagaimana jika aku bilang tidak mau? Aku dan Shuran baru bertemu lagi. Sekarang pasti tidak bisa pergi. Kalau tidak, Shuran tidak akan pernah berbaikan denganku lagi. Kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Tapi Fu Group tidak membutuhkan karyawan yang tidak patuh pada aturan perusahaan. Fu Jingsheng, kamu keterlaluan. Terus mau gimana? Saya keluar. Fu Jingsheng, jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu takut. Kamu tidak berani bersaing secara langsung dengan saya. kompetisi yang adil, Manajer Yo. Awalnya kamu sendiri yang membatalkan pertunangan. Apakah kamu lupa? Shuran, saya tahu. Ada kesalahpahaman di antara kita. Saya akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Saya yang akan menafkahimu. Shuran, Jangan hiraukan dia. Song Shuran. Untuk pria yang hanya bisa omong kosong seperti ini. Jangan sampai kamu tertipu dan melakukan hal bodoh. Bos Fu, kita harus pergi ke kantor. Song Shuran, selama saya ada. Kamu dan Yoi tidak akan mungkin selamanya. Song Shuran. Kamu sudah punya anak-anakmu, itu sudah cukup. Pria itu tidak bisa diandalkan. Song Shuran, tidak punya malu ya kamu? Song Shuran, apakah kamu sangat bangga? Mengandalkan posisi sekretaris Jibo Group, bermain dua kaki. Kemampuanmu merayu pria,
Bahkan saya pun jadi terkesima padamu. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Saya hanya ingin mengingatkanmu, Bos Fu padamu. Hanya main-main saja, lebih baik kamu cepat sadar. Supaya tidak berakhir seperti dulu. Song Muyao, kamu pikir semua orang seperti kamu? Untuk seorang pria sampai mau mati, jadi anjing penjilat. Jangan halangi jalan orang lain dong. Song Shuran, saya pasti tidak akan membiarkanmu merebut Bos Fu. Halo, Yoi. Saya punya informasi tentang Song Shuran. Kamu pasti sangat tertarik. Bos Fu, kopi Anda. Bos Fu, hari ini saya ingin izin. Minta izin lagi? Jangan-jangan janjian dengan Yoi? Tidak boleh, Sekretaris Song, saya membayarmu gaji. Agar kamu minta izin? Kapan saya sering izin? Kapitalis jahat. Kira aku dijual ke kamu? Udah janjian sama Yoi. Dia ada hubungan apa? Bukan dia, ini cinta sejatiku. Mami, Hai sayang, kenapa? aku paling suka Mami, mau kencan sama Mami. Oke, lain kali Mami kencan sama kalian ya. Sekretaris Song, sekarang fokus kerja. Lebih gampang dari cari cowok baik, lagi pula. Cowok mana yang lebih bisa diandalin dari aku? Di kota ini siapa lagi yang tahan sama kamu selain aku? Bos Fu, maksudmu apa? Maksudku, daripada blind date mending kerja benar. Sekarang lagi naik daun, malam ini. Tinggal di kantor temani aku lembur. Fu Jingsheng kayaknya nggak bakal ngizinin aku pergi. Cuma bisa sementara ngeselin. Anan sama Yan Yan. Oke, aku tahu. Mami, Papa suruh Oma Tai jemput kita, kapan Mami dateng? Mami dateng kalau lagi ada waktu ya sayang. Aku kan disukai banyak orang. Kok? Song Shuran gak lihat? Atai. Besok atur medical cukup kantor. Khusus periksa mata. Halo sayang. Shuran, aku kangen banget ketemu ya. Aku jemput di bawah kantor kamu. Kok kamu? Nggak usah. Aku hari ini. Dia sibuk. Fu Jingsheng kamu. Jam kerja dilarang telepon, HP disita. Peraturan kapan? Baru aku buat. Kamu. Bodoh, bercanda kok. Temani aku ketemu klien. Ketemu klien? Kliennya kok belum datang? Sebentar lagi kali. Bos Fu, paket spesial kapal pesanan Anda. Sudah lengkap, silahkan dinikmati. Paket couple? Bukan, kita ketemu klien, pakai paket kapal. Nggak benar ah. Sebenarnya, kliennya ganti jadwal, jadi ini semua dipesan buat kita. Leluconmu nggak lucu sama sekali. Restoran ini, bintang 3 Michelin. Kalau kamu suka, nanti aku pesanin buatmu tiap hari. Dibuat sama koki Michelin. Pasti mahal banget ya? Makan sekali aja, bisa beli baju anak berapa banyak? Baju anak. Song Shuran. Kamu beneran gak ngerti maksudku? Paket pasangan. Bodoh banget. Bos Fu, kan kamu punya orang yang disuka? Kok ganti hati cepet banget sih? Kok kamu gak tahu? Orang yang aku suka bukan kamu. Cocok itu lebih penting daripada suka. Kita beda kelasnya. Kalau misalnya, beneran jalan bareng, cuma bakal saling menyiksa. Fu, kalau hari ini bukan buat kemudian, aku duluan ya. Aku duluan. Song Shuran. Bu kamu, aku ini apa sih? Bos Fu, aku nggak akan ngarepin hal yang bukan hakku. Aku mau pergi.
Bosku, kamu ngapain? Banyak orang lihat. Kamu khawatirin aku. Aku cuma khawatir bakal malu sendiri. Kamu ke aku, nggak ada perasaan sama sekali. Fu Jingsheng, kamu. Sekretaris Song. Aku mau ke Hucheng beberapa hari ini, jadi kamu nggak bakal ketemu aku. Mau pergi mana terserah, yang penting gajiku dibayar tepat waktu. Aku mau pergi. Aku anterin. Aku naik taksi sendiri. Makasih. Fu Jingsheng, turunin aku. Kalau kamu nggak takut dilihat orang, aku nggak masalah tunjukin kemesraan. Hal yang aku bilang ke kamu, pas aku balik dari dinas luar kota. Harap kamu kasih jawaban. Fu Jingsheng, apa kita beneran bisa bareng? Ternyata yang Fu Jingsheng bilang waktu itu beneran. Dia beneran pergi ke Hucheng. Asisten Atai, Fu Jingsheng kali ini pergi ke luar negeri. Ada apa? Kamu tahu? Wah, pasokan perusahaan ada masalah. Kalau kali ini tidak ditangani dengan baik, kerugiannya bisa puluhan miliar. Grup Fu adalah industri terkemuka. Bagaimana bisa pasokannya bermasalah? Fu Jingsheng tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Ini mungkin kesempatan baik untuk aku bawa Ana pergi. Wah, Sekretaris Song, ini semua bukan urusan yang perlu kita khawatirkan. Hanya dengan menyelesaikan pekerjaan kita sendiri, barulah kita menghormati bos dengan maksimal. Hang. Shuran, malam ini kita ketemuannya? Aku ulangi, Yoi, kita tidak mungkin. Bos Fu, Sekretaris Song tidak ada yang aneh. Langsung ke TK, bawa semua anak pulang. Entah bisa atau tidak. Shuran, Yoi, kenapa kamu di sini? Shuran, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu tidak tahu, Fu Jingsheng sudah menyiapkan banyak mata di kamu untuk mencegah kita bertemu. Aku susah payah menghindari mereka. Ayo, aku bawa kamu pergi. Yoi, yang harus pergi adalah kamu. Dulu aku hamil sebelum nikah, kamu yang batalkan pertunangan. Sekarang anakku sudah lahir. Buat apa kamu datang lagi? Shuran, ini semua karena aku terlalu mencintaimu. Makanya aku tidak bisa terima ada pria lain menyentuhmu. Tapi setelah meninggalkanmu, aku baru sadar, dunia tanpamu membuat napasku terasa menyakitkan. Shuran, kembalilah padaku. Hal-hal dulu bisa kita maafkan. Lalu anak-anaknya? Kamu mau bagaimana? Sudah kuduga, Song Shuran tidak bisa melupakan aku. Anak-anak bisa dititipkan. Kalau kamu rindu, kita bisa kunjungi mereka kapan saja. Yoi, kamu benar-benar membuatku jijik. Aku tidak akan ikut kamu. Apalagi menikah denganmu. Apa kamu sudah jatuh cinta pada Fu Jingsheng? Itu urusanku. Minggir. Kamu milikku. Ini di mana? Apa Yoi mengurungku? Bangsat, aku baru saja bersatu dengan kedua anakku. Aku belum lihat mereka besar. Aku tidak boleh mati. Fu Jingsheng. Sekretaris Song, Bos Fu tidak ada di kantor. Ada apa ya? Atai, aku diculik oleh Yoi. Cepat bantu aku hubungi polisi. Aku sudah bekerja keras di keluarga Fu, cuma dapat sedikit uang pesangon. Kamu malah menurunkan jabatanku, tahukah kamu berapa banyak utang aku? Kalau kamu tidak mau biarkan aku hidup nyaman, aku akan memutuskan pasokanmu. Hahaha, Bos Fu sudah melapor ke polisi.
Anda sebaiknya cepat ke rumah sakit. Penggelapan pajak, melukai orang dengan sengaja, seumur hidup. Kamu tinggal di penjara saja. Bos Fu, ada masalah besar. Song Shuran diculik orang. Apa? Beli tiket penerbangan terdekat, aku harus kembali ke kota Jing segera. Halo. Semoga Atai cepat melapor ke polisi. Song Shuran, oh Song Shuran. Kenapa kamu terus menggoda kakak Jingshengku, kalau bukan karena kamu? Aku sudah menikah dengannya sejak lama. Song Muyao, jangan bermimpi lagi. Meskipun tidak ada aku, Fu Jingsheng tidak akan pernah menikahi wanita seperti kamu. Yoi, aku nasihatin kamu sebelum masalah jadi lebih besar. Lepaskan aku bisa anggap tidak pernah terjadi apapun. Tenangin dia dulu, baru pikirkan cara keluar dari sini. Shuran, kamu anggap aku bodoh ya? Kalau aku lepaskan kamu, kamu akan langsung lapor polisi tangkap aku, kan? Jangan selalu berperilaku seolah-olah kamu yang paling atas. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi, pergi dari kota Jing bersamaku. Aku akan lepaskan kamu. Kalau tidak, aku juga tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Misalnya, kamu dan Fu Jingsheng, 4 anak yang kamu lahirkan. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku yang memberitahunya. Song Shuran, apa alasan kamu bisa melahirkan anak Fu Jingsheng dan dicintai dia? Kamu sama sekali tidak pantas. Song Muyao, Yoi, kalian bajingan. Kalau berani menyentuh anakku, aku bahkan jadi hantu juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Kira-kira si bajingan kecil ini akan angkat telepon tidak ya? Kamu, Halo. Siapa ini? jangan. Song Muyao, jangan sentuh anakku. Jadi, sekarang kamu mau bersama denganku dengan baik? Yoi dan Song Muyao, 2 orang gila ini. Aku tidak bisa diam saja. Kalau tidak, aku dan anak-anak akan dalam bahaya. Yoi, lepaskan aku janji. Aku hanya akan bersamamu. Oke? Benarkah, Shuran? Sudah kuduga. Kamu pasti mengerti perasaanku padamu. Yoi, apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku akan membunuhnya. Diam. Siapa yang setuju denganmu? Kamu tidak dengar Shuran mau bersamaku? Jangan ganggu di sini. Sebentar lagi selesai. Tidak berguna. Mau kabur? Mau mati? Song Muyao, aku peringatkan kamu. Tindakanmu ini ilegal. Kalau berani menyentuhku, Fu Jingsheng juga tidak akan membiarkanmu. Kamu masih berani menyebut Fu Jingsheng? Sekarang aku bunuh kamu. Setelah kamu mati, Fu Jingsheng akan jadi milikku sendiri. Jangan. Hentikan. Kakak Jingsheng, bagaimana kamu tahu tempat ini? Fu Jingsheng, selamatkan aku. Shuran, aku datang, jangan takut. Jingsheng, kamu datang. Bagus sekali. Song Shuran, kamu tidak apa-apa? Tangani Yoi dan Song Muyao. Song Shuran, semua ini karena kamu. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Bawa Yoi dan Song Muyao ke penjara, beritahu Atai. Aku tidak ingin melihat mereka di kota Jing. Ya, Fu Jingsheng, kamu tidak boleh begini. Fu Jingsheng, Shuran, maaf, aku terlambat datang. Bos Fu. Terima kasih.
Kalau bukan karena kamu hari ini, aku mungkin sudah. Song Shuran. Hatimu terbuat dari besi, ya? Saat ada masalah, panggil Fu Jingsheng. Saat tenang-tenang, panggil Bos Fu. Memanggil Jingsheng sekali saja. Lidahmu terbakar? Bos Fu. Maaf. Aku tidak mau dengar maaf. Aku ingin kamu baik-baik saja. Aku ingin kamu selamat dan damai. Aku ingin kamu bersamaku. Song Shuran. Kamu terus menghindariku. Di hatimu, kamu masih terus memikirkan dia. Youyi, bahkan. Setelah dia dan Song Yao menyakitimu. Tidak, aku sama sekali tidak suka Yoi. Aku, Song Shuran. Kamu sudah terlalu sering menghindariku. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Turun dari mobil. Bos Fu, jangan seperti ini. Ini di dalam mobil, Bos Fu. Kamu tahu betapa khawatirnya aku saat mendengar kabar kamu diculik? Kenapa terus menghindariku? Apa kamu pikir, karena aku punya anak? Kamu merasa aku tidak bersih lagi? Bukan begitu. Aku hanya merasa kita tidak cocok. Cocok atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Bos Fu, jangan lanjutkan, aku takut hamil. Tanda lahir di bahuku, jangan sampai dia lihat. Kalau hamil, lahirkan saja. Berapapun anak yang kamu lahirkan, aku yang urus. Berapapun, aku mampu. Song Shuran, kali ini kamu tidak bisa kabur. Bos Fu, lukamu. Sekarang, kamu yang paling penting. Bos Fu, matikan lampunya. Aduh, sakit. Pinggangku sakit sekali. Fu Jingsheng ini benar-benar brengsek. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kalau tidak, aku akan. Bukan, Fu Jingsheng. Kamu mandi kok tidak tutup pintu? Kamu. Bukannya belum pernah lihat. Gimana? Mau pegang lagi? Banyak sekali bekas cakaran di tubuhnya. Jangan-jangan aku yang buat? Keras, tapi enak dipegang. Enakkah dipegang? Aku nggak tahu. Ekspresimu tadi nggak kayak gitu. Mungkinkah? Kamu juga gak mikir buat tanggung jawab sama aku? Bukan, aku nggak. Kamu yang mulai, kamu yang suruh aku pegang. Sudahlah. Aku nggak usah gangguin kamu lagi. Kamu masih ingat nggak? Waktu pertama ketemu kamu. Aku bilang apa? Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Aku nggak ingat. Minggir dong, aku mau cuci muka. Kalau gitu, aku bantu kamu. Ingat-ingat lagi. Fu Jingsheng, kita nggak mungkin. Fu Jingsheng, udah aku bilang, nggak mungkin. Selama kamu nggak setuju, setiap kali kamu bilang, aku bakal cium kamu sekali. Kamu. Fu Jingsheng. Pelan-pelan. Baiklah. Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Shuran. Boleh? Fu Jingsheng emang bagus sih. Aku tidur sama dia sekali lagi juga nggak rugi. Nanti kalau aku udah bawa anak-anak pergi, mungkin nggak ketemu lagi. Hang. Telepon dari An Yan Yan. Halo, ada apa? Ayah, kemarin ada om-om gak dikenal nelponin aku. Kayaknya aku dengar suara mama. Aku khawatir sama mama. Ayah tahu nggak mama di mana? Ayah, aku mau mama. Ayah yang paling baik, kami kangen mama. Oke, mama ada di sini sama ayah. Anak-anak kangen kamu, MA. Hai sayang, ini mama. Yeay! Mama sama ayah bareng? Mama, Huan-Huan kangen banget. Ayah hebat. Kita sekeluarga harus selalu bareng ya. Jangan ribut, anak baik mama suka. Mama, cepetan nikah sama ayah ya. Oke.
Tunggu Mama terima cinta ayah, aku. Nanti jadi ayahnya Huan Lele. Mama, jadi mamanya An Yan Yan. Kita akan bersama selamanya. Ayah bodoh banget. Mama itu mama kita, lihat. Nenek sudah memastikan untuk kita. Bodoh Yan Yan, nenek bilang jangan cerita, jangan cerita. Kamu siapa? Tolong aku. Shuran. Kata Yan Yan. Benarkah? Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Ya. 5 tahun lalu, aku diracuni oleh Song Muyao. Dan berhubungan dengan seorang pria. Dan pria itu adalah kamu. Setelah hamil, awalnya aku berencana membesarkan anak sendirian, tapi tak disangka Song Muyao mencuri Anan dan Yan Yan, jadi Jadi, waktu itu, wanita di dalam kamar itu, benar-benar kamu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Shuran, kita sudah menyia-nyiakan bertahun-tahun. Maukah kamu menikah denganku? Mari kita mulai lagi. tapi kita tidak cocok. Bukankah sudah kubilang? Cocok atau tidak, bukan kamu yang menentukan sendiri. Lu kamu. Shuran, kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Aku akan mengimbangi. 5 tahun ini. Selamat sore. Fu Jingsheng, tidak bisakah kamu lebih lembut? Anak-anak mana? Diurus Atai. Sudah sekolah. Sekarang, seharusnya sudah pulang sekolah. Sekarang, fokusnya adalah aku kira kamu pergi. Kamu tidak tahu betapa aku khawatir padamu. Aku. Siapa yang pergi? Aku cuma jalan-jalan keluar. Apa ini? Ini. Gelang ini adalah Pusaka keluarga Fu. Milik nyonya utama keluarga Fu. Shuran, apakah kamu mau menikah denganku? aku. Tes sebaik yang kamu pikirkan. Aku juga bukan orang yang sempurna. Shuran, apakah kamu mau memberi aku satu kesempatan? Aku. Jadilah nyonya Fu bersamaku, ya? Tunggu sebentar. Halo. Apa yang kamu katakan? Huan Lele Anan Yan Yan. Semuanya ada di sini. Hari ini aku mau menjemput anak-anak pulang sekolah. Mereka bilang, anak-anak dijemput oleh seorang kakek tua. Bagaimana ini, Fu Jingsheng? Apakah anak-anak diculik? Ayo cepat telepon polisi. Jangan panik, Shuran. Aku sepertinya tahu. Di mana mereka? Kamu tahu? Di bawah jembatan depan, segerombolan bebek berenang. Ayo cepat hitung, 2, 4, 6, 7, 8. Bunda, Sayangku, apakah kalian bermain dengan senang? senang. Bu, kamu bawa mereka semua ke sini tapi tidak kasih tahu aku dulu. Aku kangen sama cucu-cucu kesayangan ini. Aku sudah telepon kalian. Kalian tidak angkat telepon, jadi aku putuskan sendiri. Bawa mereka semua ke sini. Buka. Ini lambang kekuasaan keluarga Fu. Aku serahkan ke kamu. Ibu cuma punya satu permintaan, nanti suruh istrimu. Bawa anak-anak, lebih sering pulang ke sini melihat kami. Cepatlah urus akta pernikahan, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan yang ibu buat kamu, cepat pergi. Ayo kita pergi. Kemana? Urus akta pernikahan. Aku juga mau ikut. Baik, kita pergi bareng. Ayo. Fu Jingsheng, cuma urus akta pernikahan doang. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi gini? Takutnya anak-anak ngaco lah. Kamu tidak lihat betapa bersemangatnya mereka. Kita juga mau foto pernikahan. Kita juga mau izin nikah sama Mommy. Kita juga mau foto pernikahan. Kita juga mau izin nikah sama Mommy.
Ayo kedua pengantin, lebih dekat lagi, lebih bahagia lagi. Ayo senyum, 1, 2. Mommy Daddy, ding dong. Mommy Daddy, kita juga mau foto pernikahan. Oke. Ayo foto bareng, yuk. Ayo, kita foto bareng. 1, 2, 3. Yeay!